mohon perhatian kepada seluruh tenaga pendidikan dan tenaga pendidik. Dimohon untuk segera menempatkan diri karena waktu yang sudah siang. Sekali lagi, kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang masih berada di dalam ruangan, mohon untuk segera menuju ke lobi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan karena acara silaturahmi akan segera kita mulai.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Hari ini Jumat tanggal 21 Mei 2021. Segera kita mulai. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, yang kami hormati para wakil dekan, para ketua jurusan, para pimpinan di Fakultas Ilmu Kesehatan, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, namun mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali pada Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Tamu undangan yang berbahagia, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir pada acara silaturahmi Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan melalui hybrid, daring, dan luring. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadirin yang kami muliakan, untuk kelancaran jalannya acara silaturahmi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Waluyo Sejati Eskapnas MM. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي
الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan menyombongkan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama alunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Waluyo Sejati Eskapners MM dengan surat An-Nisa ayat 36. Acara kita lanjutkan dengan sambutan dekan kepada Profesor Dr. Saryono SKP MKes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'im. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan, para Wakil Dekan, kemudian Koordinator Umum, para dosen yang saya hormati pula, kemudian seluruh staf kependidikan. Alhamdulillah pada hari ini kita
senantiasa mestinya perlu bersyukur. Kita diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesehatan, dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan lain yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu. Memasuki bulan Syawal ini, tentunya saya selaku pimpinan maupun selaku pribadi banyak melakukan hal yang mungkin tidak berkenan bagi Bapak Ibu semuanya, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, masih di suasana Syawal ini tentunya kita perlu introspeksi diri, mengoreksi diri, dan terus meningkatkan kadar iman, ketakwaan maupun kebaikan-kebaikan yang sudah kita tempa selama 1 bulan kemarin. Nah, saat-saat inilah aplikasi dari makna bulan Ramadan kemarin perlu kita terapkan ya, dengan terus memperbaiki diri untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan, baik dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai dosen, sebagai karyawan administrasi dan sebagainya. Perlu mengejawantahkan bagaimana makna Ramadan tadi di dalam perbaikan-perbaikan perilaku kita, terutama nilai-nilai keikhlasan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Ketika dilakukan dengan ikhlas, tentunya akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Kemudian jiwa positif ini akan terus bermanfaat untuk kesehatan kita, untuk segala hal ya, kebaikan-kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini berlangsung alhamdulillah disponsori oleh teman kita, kemarin habis naik lektor, jadi kita beri selamat kepada Pak Safei dan Pak Indra yang telah memberikan sponsor dalam kegiatan ini. Terima kasih sekali. Kemudian teman-teman semuanya juga yang hadir di sini, kami sampaikan terima kasih atas kerjasama, komitmen dan kerja ikhlas Bapak Ibu semuanya di dalam memajukan Fakultas Ilmu Kesehatan ini. Dan alhamdulillah dari semester, dari tahun ke tahun fakultas kita beberapa prestasi semakin meningkat, dan terakhir akreditasi dari kesehatan masyarakat juga sudah dan berharap tahun depan 2 tahun lagi masih mau akreditasi, tentunya saya berharap bisa A semua sehingga Fikes ini makin bagus. Saya kira itu tidak elok terlalu lama, saya kira mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita semua selalu diberi kesehatan, terhindar dari mara bahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ada baiknya pada siang hari ini kita mendengarkan tausiah yang dilanjutkan dengan doa bersama sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Akhyarul Anam Eskepnes MKep. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibnillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu
bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang terhormat Dekan Fikes Bapak Profesor Dr. Saryon SKP MKes dan juga para wakil dekan Bapak Budi Aji, Ibu Lutfatul Latifah dan Ibu Rehana. Yang saya hormati pula para ketua jurusan dan para sekretaris jurusan dan juga para kaprodi. Yang saya hormati pula dan yang saya muliakan Bapak Ibu para dosen sekalian dan para tenaga kependidikan. Semoga Allah senantiasa memberkati kita dan memberikan rahmat hidayah serta melimpahkan kesehatan kepada kita agar tetap dapat bermuwajahah bil wujuh dengan silaturahmi yang kita bisa laksanakan di pagi hari yang cerah ini. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa idza qila anshushu fanshushu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menikmati suasana Syawal, dapat bersilaturahim, dapat berkumpul satu sama yang lain. Pasti semuanya juga mengungkapkan pengakuan atas semua kesalahan-kesalahan kita. Baik yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, siapapun di antara kita pasti mengakui kesalahannya. Marilah kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat dengki dan segala sesuatu yang mengganjal di hati. Karena bagaimanapun juga dalam perjalanan kita pasti akan terasa lebih nyaman jika hati kita tidak memiliki rasa dengki ataupun rasa tidak suka ataupun segala sesuatu yang menjadi penyakit hati. Saya sendiri terkagum-kagum dengan filosofi Tembelak. Ini nek terpikir-pikir jadi saru ya Tembelak ya. Tapi terpikir-pikir pelajarannya apik juga gitu. Tembelak niku nek kepidak janeta ora lara, tidak membuat orang sakit. Tapi selama tembelak itu masih ada di kaki, mesti wong jalannya pincang. Jajal pikir bae nek ora percaya jajalan dewek. Umpamane iki, kita sudah dandan rapi arep kondangan utawane arep pangkat maring kantor. Nang arep omah dilalang kita tembelak. Ya bagi sing nginguni ayam kayak kados kula nggih nek Pak Budi Haji ta orang ngingu ayam ya Pak nang perumahan. Lha ujug-ujug kok nang arep omah jeneng ngitek tembelak, mesti ora sida mangkat maring kantor dibersihi dhisik tembelak kae. Ora percaya jajalan dewek. Lah maka dari itu di antara hati kita nek misalnya umpamane dalam hati masih ada rasa sing ganjel, mesti nek pelaku ketemu wong rasane ora nyaman. Aku umpamane maring Pak Budi mandan kepriwe gitu. Mesti nek ketemu Pak Budi, waduh mending lunga, mending umpetan gitu ya Pak Budi. Nah maka dari itu marilah kita di suasana bulan suci Syawal ini yang masih suasana lebaran, kita saling membersihkan diri kita masing-masing dari sifat-sifat yang tercela. Dan di bulan Syawal ini dengan suasana silaturahmi, saya ingin mengambil pelajaran yang amat berharga dari sebuah makna silaturahim. Silah itu artinya nyambung, rahim itu rahim. Jadi kita semua di antara kita kan memang anak Adam. Ya meskipun dalam suatu riwayat anak Adam ya yang banyak sekali itu kemudian di turunan Nabi Nuh itu kan terdapat banjir bandang yang menghancurkan semua makhluk hidup kecuali orang yang selamat beserta dengan rombongan Nabi Nuh. Maka ada istilah selain Ibnu Adam yaitu akhun Nuh atau saudara dan anak keturunan Nuh. Maka dari itu selain makna silaturahmi kita tidak hanya dimaknai dengan salam-salaman pada saat lebaran, namun kita sebagai warga sivitas akademika tentu kita harus selalu meningkatkan dan memperbarui keilmuan kita. Tentu kita di sini banyak yang dosen dan juga tenaga kependidikan. Tentu dengan kemajuan zaman pasti ada tuntutan-tuntutan untuk memperbarui kemampuan-kemampuan diri dan pelatihan dengan sekolah, dengan mengembangkan keilmuan dan lain-lain. Saya sangat terinspirasi dengan kisah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i sendiri kelayaban, ia maring Mekah, ke Baghdad, bahkan hidup lama di Baghdad, ke Mesir juga. Sehingga dari kelayaban-kelayaban itu dengan silaturahmi itu
ketemu dengan guru, dengan masyarakat yang bermacam-macam, yang pemikirannya juga bermacam-macam, sehingga menghasilkan ijtihad ilmu yang kita gunakan sampai sekarang ini gitu. Termasuk kita dalam berwudu, kemudian zakat. Takarannya Imam Syafi'i zakat ukurannya sekian-sekian. Kemudian Imam Hanafi, Imam Maliki juga sekian-sekian. Nah, itu berawal dari mana? Dari silaturahmi, dari ngaji kepada guru-guru mereka, dari ketemu dengan orang yang bermacam-macam, dengan adat yang bermacam-macam. Dan maka dari itu makna silaturahim kita dari kalangan Sivitas Akademika ini, marilah kita maknai tidak hanya sebatas untuk menyambung persaudaraan saja, namun kita menyambung relasi dengan kolega-kolega kita, dengan para profesor atau guru besar kita, sehingga kita banyak pembaharuan ilmu kita gitu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim, bab awal itu diterangkan dengan fadilah atau tentang keutamaan ilmu. Dalam kitab-kitab yang lain juga yang membahas tentang keutamaan ilmu, pasti bab awal itu al-babul awwalu min fadilatil ilmi. Pasti seperti itu. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali yang amat terkenal itu. Juz 1 juga menerangkan tentang ilmu. Terdapat hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang, baik yang muslim, laki-laki maupun yang perempuan. Nah, dalam penjabarannya, ilmu apa yang seharusnya kita tuntut atau kita dalami? Ternyata afdholul ilmi ilmul hal. Sebaik atau seutama-utamanya ilmu adalah ilmu yang saat ini kita geluti, yang akan datang, yang akan kita pokoknya dunia kita. Orang yang berdagang, maka dia harus memperbarui, harus mendalami ilmu tentang perdagangan. Bagi kita misalnya Pak Dekan Prof. Saryono, beliau mendalami tentang biokimia. Tentu kewajiban bagi setiap individu ya tentang hal tersebut. Prof. Saryono wajib mendalami tentang biokimia. Begitu juga dengan kita. Apapun di antara kita, apapun keahlian kita, itulah ilmu yang lebih wajib atau lebih utama untuk didalami. Selain yang paling utama memang ilmu syariat, misalnya tentang wudu, sholat dan sebagainya, karena itu hal yang wajib. Nah, barokahnya dari kelayaban sehingga dapat ilmu tadi itu. Misalnya ini Pak Budi kan dulu kelayaban sampai Jerman ya barokahnya bisa nonton bal-balan nang kana mungkin ya Pak Budi, Bundesliga yang antin tong ya Pak Budi. Nah, maka dari itu kita dapat mengambil pelajaran dari para guru-guru kita, tentu dalam pengembangan keilmuannya, kelayaban kesana kemari dengan tujuan silaturahmi dan mengembangkan ilmu, pasti hasilnya akan berbeda dibandingkan dengan kita hanya berdiam diri. Kembali lagi kayak tadi filosofi tembelak, saya jadi mikir, tentu tadi ayat yang tadi menjelaskan, tentu ada perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Tembelak dan endok ayam mesti regane beda, padahal pada metu sekang silit ayam iya mbok. Nah, tapi jelas regane beda lah. Maka dari itulah kita tunjukkan bahwa diri kita berkualitas melalui pengembangan ilmu yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak elok rasanya kita sudah siang hari, nanti siraman rohani cukup 10 menit lah, 15 menit. Nah, kesuwen juga ngantuki ya mbok. Orang mlebu orang ngantuk malah kesuwen, baksone adem ya Bu. Nah, maka dari itu marilah kita berdoa, bagi yang beragama Islam mohon untuk mengamininya, bagi yang beragama non-Islam dimohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal aminin wa adkhulana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami Fakultas Ilmu Kesehatan. Bimbinglah kami dalam memajukan kampus FIKES. Berkahilah kami, mahasiswa kami dan para alumni kami untuk kemajuan bangsa. Kuatkanlah kami ya Allah dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika ya Arhamar Rahimin.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Al-afu minkum. Segala kekurangan dan kekhilafan dari saya mohon untuk diikhlaskan, untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya tausiah, selesai pula acara silaturahmi kali ini. Dan kami mohon, tanpa bersalam-salaman, tanpa berjabat tangan, kita tetap saling memaafkan, saling memberi semangat, saling mempererat tali silaturahmi. Semoga acara ini dapat menjadi jembatan kita pada hari kemenangan ini. Kami mohon kepada pimpinan untuk berdiri di depan dan mendapat ucapan taqabbalahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Disilakan. Mohon untuk Bapak Dekan bisa berdiri dulu di sini bersama Ibu. Dan kepada Wakil Dekan Bapak Budi Haji berikutnya, kepada Ibu Lutfatun dan kepada Ibu Rehana, kepada Ibu Ketua Jurusan, mohon untuk berdiri pula di sebelah kirinya. Dan kepada Bapak Ibu yang lainnya, disilakan untuk sayap sebelah kanan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mata kita kadang salah melihat, hati kita kadang salah menilai. Ya Allah, ya Rabb, izinkanlah kami pada acara silaturahmi ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan kesalahan kami. Dan jadikanlah kami menjadi muslim yang sempurna serta bermanfaat untuk semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkaian acara silaturahmi keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara masih banyak kekurangannya. Selanjutnya, marilah kita tutup dengan mengucap lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.